Nah, belum ada soalnya. Kita bikin soal sendiri di sini. Oke. Minggu lalu kita sudah mereview yang limit X mendekati A ya. Hari ini kita akan mereview yang X mendekati limit X mendekati tak hingga. Nah, biar ingat lagi. Kalau X mendekati tak terhingga, itu langkah pertama. Langkah pertama itu adalah perhatikan fungsinya, pecahan atau bukan. Lihat fungsinya. Pecahan atau bukan. Bukan. Nah, jika pecahan, langkah kedua. Jika pecahan, maka bagi dengan pangkat tertinggi ya. Bagi semua suku dengan pangkat tertinggi. Nah, jika ini satu, jika bukan pecahan, maka keluar masuk. Jika bukan pecahan, berarti dikali akar sekawan. Atau pakai rumus. Nah, sekarang kita mau soal dulu nih. Soal nomor 1. Nah, lim X mendekati tak hingga 2X min akar X kuadrat min 7X per akar 2X kuadrat plus 3X. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, pertama, kita kan langkah pertama tadi disuruh lihat fungsinya nih, pecahan bukan? Ya, ini pecahan, langkah 1. Fungsi pecahan. Nah, berarti langkah 2. Ini tulisannya udah ditarik-tarik deh. Langkah kedua berarti kita jika yang atas nih. Nah, berarti bagi dengan pangkat tertinggi ya, pangkat tertinggi. Di luar kan ada yang di luar akar, ada yang di dalam akar gitu ya. Yang di luar akar itu X, itu adalah X pangkat 1. Yang di dalam akar itu adalah akar X kuadrat. Ya Kak, berarti ini adalah X pangkat 1 juga, ini sama. Nah, sama berarti kalau ke dalam akar kita bagi dengan X kuadrat, kalau di luar akar dibagi dengan X pangkat 1 gitu ya. Nah, sekarang langsung dikerjakan. Lim X mendekati tak terhingga 2X dibagi X min akar X kuadrat dibagi X kuadrat min 7X dibagi X kuadrat, karena di dalam akar ya. Yang ini akar 2X kuadrat dibagi X kuadrat plus 3X dibagi X. Oke. Selanjutnya sama dengan lim X mendekati tak terhingga. Ini kan jadi 2 doang. Nah, yang ini jadi akar X kuadrat dibagi X kuadrat 1 ya. Jangan dibuang ya. Ini min 7 per X. Per, yang ini akar 2 nih. Plus 3. Oke. Nah, substitusi tak hingganya. 7 dibagi tak terhingga ya 0 gitu ya. Berarti dari sini kita dapat 2 min
akar 1 per akar 2 plus 3. Nah, jadinya adalah 2 min 1 per akar 2 plus 3. Akar 2 kok akar 3? Suka nggak kompak nih. Yang diucapkan sama yang dilaksanakan. Nah, sering ya. Suka nggak kompak ya. Ini 2 dikurangi 1 ya 1 per akar 2 plus 3. Rasionalkan penyebutnya ya. Dikali akar 2 min akar 3 per akar 2 min akar 3. Nah, jadi sama dengan, ya udah atasnya akar 2 min akar 3 doang ya. Yang bawah itu 2, oh ya benar. Saya udah panik aja nih. Ini dikali pelangi. Oh, pantesan. Pantesan saya bingung. Ini enggak ada. Oke deh. Ini per. Oke. Jadi ini, ya ini salah. Saudara nggak ada akarnya ya. Oke. Jadinya ini dikali ya. Akar 2 kali akar 2, 2. Kemudian ini kan min plus ya. Jadinya 3 dikali min 3, min 9. Jadinya sama dengan akar 2 min akar 3 per min 7 ya. Udah selesai. Itu. Apakah jelas caranya? Silakan. Yang belum paham boleh bertanya. Jelas ya? Ingat lagi ya. Oke, contoh soal berikutnya. Saya geser ke bawah ya. Contoh yang kedua sekarang. Kalau kalian dapat soal yang nomor 2. X mendekati tak terhingga. Kemudian soalnya adalah apa ya? X kuadrat min 5x plus 4 dibagi 3x pangkat 3 min 2x. Yang ini kira-kira jawabannya berapa ya? Jadi kita nomor 2 jawabannya berapa coba? Tanpa membuat coretan. Gimana caranya Bu membuat coretan? Coba diperhatikan. Yang penting kamu tahu nih langkah-langkahnya kan. Pertama, dilihat dulu nih langkah pertama, lihat fungsinya pecahan atau bukan. Oke. Saya udah tahu nih pecahan ya nomor 2 tadi ya. Kemudian langkah kedua, jika pecahan, nah berarti kita ambil yang jika pecahan nih. Bagi semua sukunya dengan pangkat tertinggi. Oke, coba kamu perhatikan. Nomor 2 pangkat tertingginya pangkat berapa ya? Pangkat tertingginya. 3x pangkat 3 itu. Oke, ya udah berarti jawabannya 0 ya. Benar kan? Tahu nggak 0 dari mana? Enggak. Kan pangkat tertinggi ada di penyebut, benar nggak? Iya. Artinya yang pangkatnya lebih kecil dia 0. Oke. Nah, ya udah 0 dibagi 3 kan 0. Paham ya? Oke. Nah, coba sekarang. Siapa tahu nanti kalian dapat bonus seperti ini kan. Kalau misalnya soalnya adalah apa ya? Akar pangkat 3. Kayaknya ribet, tapi sebenarnya kalau kalian udah ngerti, oh seperti itu caranya gitu. 4x pangkat 6 min 8x pangkat 5
min X per 3X kuadrat min 7X. Jangan kuadrat X dong ya. Dah, ini aja. Kira-kira jawabannya berapa nih? Paris. Yang nomor 3. Kira-kira jawabannya berapa? Paris nomor 3 tanpa membuat coretan. Ayo Paris. Sama menggunakan coretan, Bu. Cara membuat coret tanpa membuat coretan. Ya. Nomor 3 jawabannya berapa? (4/3), Bu. Sepertiga? Sepertiga dari mana? Dari mana? 4/3, Bu. Sorry, Bu. 4/3. Berapa? Bukan 1/3, Pak. 4/3? Kenapa 4/3? Karena 4 gara-gara pangkat tertingginya nggak sih, Bu? Nah, pangkat tertingginya, tapi hati-hati, ini nyaris kamu. Harusnya adalah yang benar itu akar pangkat 3 dari 4/3. Oke. Paham ya? Karena kan dia dibagi dengan pangkat tertinggi ya. Pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertinggi yang di dalam akar itu akar pangkat 3 dari 4X pangkat 6 ya. Nah, ini adalah akar pangkat 3 dari 4, kemudian X pangkat 6/3 ya. Akar pangkat 3 dari 4, X-nya pangkat 2. Oke. Dari penyebut 3X pangkat 2. Ya udah pangkat 2 nih sama. Ya kan? Nah, berarti yang di dalam akar kita bagi sama pangkat 6 semua. Kemudian yang di luar akar dibagi dengan X pangkat 2 semua. Nah, tetapi perhatikan dia masih memiliki akar pangkat 3 dari 4. Yang ini memiliki 3. Jadi akar pangkat 3 dari 4/3. Gitu ya, paham ya? Karena 4 di dalam akar. Oke, Paris ya? Dan teman-teman yang lain juga ya? Oke. Oh ya, Nah, permisi Bu Helen, saya mau apa? tanya nomor 2, Bu. Ini Yang baru apa? berarti yang dia terhingganya ini langsung dimasukin terus bagikan 3 dong, Bu. Karena kalau yang 3X pangkat 3 itu paling besar kan, Bu? Yang paling Ya. besar itu, Bu. Ya, Jadi itu tinggal langsung aja kan, Bu? Kalau misalkan tanpa cara kan, Bu? Nggak apa-apa. Ini biasanya soal-soal seperti ini di pilihan ganda. Kalau di uraian pasti soal yang terapan, ya nggak? Bener nggak? Oke. Apa, Paris? Silakan. Terus saya mau tanya, Bu. Boleh. Kenapa pangkatnya nggak hilang, Bu? Karena kan 4-nya di dalam, konstanta di dalam. Coba deh kalau kalian melihat nih. Ini sama aja apa? Akar 2 dari X, akar X. Gitu kan? Di turunan juga kan? Oke? Oh, oke, Bu. Oke, jadi konstanta itu tetap memiliki akar juga. Nah, ini konstanta di dalam akar nih 4 nih. Ya udah dia tetap punya akar pangkat 3. Oke. Kecuali kalau saya buatnya adalah di sini 8X pangkat 6, di sini pangkat 3. Nah, ini adalah
akar pangkat 3 dari 8 itu 2 pangkat 3, ya kan? X pangkat 6/2. Nah, per 3 deh. Nah, ini jadi 3-nya coret nih, jadi 2 X pangkat 2. Oke, paham? Paham Bu, paham. Oke deh. Lanjut ya, sekarang yang bukan bentuk pecahan, nomor 4. Nomor 4. Oke. Kalau kalian dapat soal X mendekati tak terhingga, kemudian di sini, nah ini kayak ini deh, saya buatkan soal kayak gitu ya. Akar 3X, nah, min plus aja. Plus 2, min akar 3X kuadrat min 8X plus 4. Nah, sama dengan. Oke. Siapa yang terlempar ya? Kera. Kera sama siapa pantau nggak? Ada 2 teman kita yang hilang nih. Helena? Kamu masih di dalam? Ya Bu, tapi saya izin off cam Bu, ininya laptopnya agak nge-lag dari tadi. Oke. Bu, saya Ya, mau Pak. nanya bentar dong. Boleh, Jonathan. Yang nomor 3 itu yang apa? 4 akar angka 3 itu 4 pangkat 3, itu dapatnya dari mana? dari soal nih, dari sini. Wah, yang itu yang di sebelah kirinya X pangkat 6/3. 6/3. Oh, ini dari sini nih. Kita keluarkan, ini kita pecah jadi kayak gini nih, Jo. Akar 2 kali X nih. Ini artinya apa? Akar 2 kali akar X. Oke? Paham? Yang ini juga kita pecah nih. Ini kan 4 kali X pangkat 6 nih. Yang 4 kena akar sendirian, X pangkat 6 itu kena akar pangkat 3 sendirian. Jadi karena akar pangkat 3 itu 1/3, berarti X pangkat 6/3. Oke? Oh, sama-sama kena Akar. akar Ya, 3 gitu. betul sekali. Ya. Oke. Jadi dipisah ya, dipisah. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4, ini langkah pertama tadi kita lihat apakah dia fungsi pecahan? Bukan. Oh, ternyata bukan. Berarti langkah kedua adalah jika bukan pecahan kali dengan akar sekawan atau pakai rumus gitu ya. Oke. Mau coba pakai rumus atau kali akar sekawan? Diingat dua-duanya ya. Kita kali akar sekawan dulu, nanti pakai rumus ya. Oke. Kita karena langkah 1. Bukan pecahan. Di langkah 2 kali akar sekawan atau rumus. Nah, kita mau pakai kali akar sekawan dulu. Kali akar sekawan. Oke, caranya gimana? Jadi dia adalah lim X mendekati tak terhingga. Yang ini kita jadikan satu dulu ya. Akar 3X plus 2. Ini diberi kurung sendiri. Min. Yang ini 3X kuadrat min 8X plus 4. Oke. Ini jadikan per 1. Terus dikali akar sekawannya adalah akar 3X plus 2. Kemudian ya. Akar 3X kuadrat min 8X plus 4. Oke, per akar 3X plus 2 plus akar
3x kuadrat min 8x plus 4. Ini enggak ada kurungnya ya. Ini buat apa ini? Enggak kepake. Oke. Kemudian sama dengan tim X mendekati tak terhingga. Atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya. Yang ini berarti karena nggak ada akarnya seluruhnya ya, akarnya cuma di 3x doang nih. Berarti kita kuadratkan nih, akar 3x plus 2 kuadrat. Nah, baru min, yang ini akarnya hilang. Jangan lupa ada tanda kurungnya ya. Supaya minnya ini akan dikali ke semuanya. Pernya berarti akar 3x plus 2 ditambah akar 3x kuadrat min 8x plus 4. Oke. Sama dengan atasnya di kuadratkan ya. X mendekati tak hingga. Akar dari 3x dikuadratkan, akarnya hilang, berarti tinggal 3x. Kemudian 2 kali 2, 4. 4 dikali yang ini nih, jadinya adalah plus 4 kali akar 3x gitu ya. Nanti ini kita pecah. Akar 3x itu sama dengan akar 3 kali akar x. Nah, ini dulu. 2 dikuadratkan plus 4. Nah, ini kali ke dalam nih. Min 3x kuadrat, ini ke sini plus 8x, ini ke sini, jadinya min 4. Per yang bawah ini tetap jangan diapa-apakan. Akar 3x kuadrat min 8x plus 4. Oke, sama dengan dim. X mendekati tak terhingga. Yang ini kita pecah ke sana ya. Jadinya ini dia sendirian nih. Min sebentar. Ini saya keliru yang bikin soalnya deh. Ini X-nya di luar, nanti nggak ketemu nih. Akarnya cuma di X-nya doang ya, sorry. Saya ini dihapus, dijauhin. X-nya di luar akar. Nanti nggak bisa hilang. Ini akar. X-nya di luar ya, ini dikali. Oke. Berarti ini dibenerin semuanya. X benar. Ini X-nya di luar. Ini X. Ini. Oke. Ini tadi akar 3x ya. Nah, ini akar 3 x-nya di luar. Akar 3 x-nya di luar ya, kali ya. Kali. Akar 3 x di luar. Ini akar 3 x-nya di luar, kali ya. Nah, sekarang akar 3 dikuadratkan 3. X dikuadratkan X kuadrat. Nah, maksudnya kayak begini. Yang ini berarti 4 kali akar 3. 4 akar 3 berarti kali X ya. Oke. Yang ini 4 udah benar. Ini udah benar. Yang ini akar 3 X-nya di luar. Kali ya. Sekarang perhatikan nih. 3X kuadrat sama 3 min X, 3X kuadrat hilang. Nah, sekarang yang ini kita jumlahkan yang X sama-sama X ya. Berarti 4 akar 3 ditambah 8X digabung jadi 1. 4, oh ini hilang juga nih. Per, yang bawah tetap akar 3, X-nya di luar, plus 2, plus akar 3X kuadrat min 8X plus 4. Oke. Nah, sekarang bentuknya sudah pecahan. Berarti langkah berikutnya adalah bagi dengan pangkat tertinggi. Bentuk sudah
pecahan. Berarti bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya siapa? Di luar akar itu X pangkat 1. X pangkat 1. Yang di dalam akar itu X pangkat 2, tapi akar. Oh, ini sama ya. Sama. Berarti kalau kita mengerjakan yang di dalam akar, kita bagi sama X kuadrat. Kalau mengerjakan yang di luar akar, kita bagi sama X doang. Di dalam akar X kuadrat, di luar akar X doang. Berarti yang ini dibagi X, berarti di atas itu cuman 4 akar 3 plus 8 ya, karena dibagi X hilang tuh. Nah, yang ini akar 3X dibagi X berarti akar 3 ya. Yang ini jadi plus 2 per X. Nah, plus akar, yang ini jadi 3 ya. Yang ini jadi min 8 per X. Yang ini jadi 4 per X kuadrat. Oke. Sama dengan, ini yang hilang nggak balik-balik siapa? C? Kamu masih di dalam? Ya, Bu. Oke, masih ada. Vivian? Kamu masih di dalam? Oh, Vivian hilang. Oke. Semoga Vivian bisa segera balik. Nah, sekarang substitusi tak hingganya. Kalau nggak ada X berarti masih ada nih angkanya 4 akar 3 plus 8 per akar 3. Yang ini 0, buang. Kemudian ini akar 3. Nah, ya yang lain yang ada per X itu jadi 0 karena dia tak terhingga. Jadinya kita dapat 4 akar 3 plus 8 dibagi akar 3 ditambah akar 3 jadinya apa, JC? JC? Ya, Bu. Akar 3 ditambah akar 3 apa? Berapa akar 3 ditambah akar 3? Oh. Akar 6, bukan? 2 akar 3. Oke. Jadi anggap ini 1 akar 3, ini 1 akar 3. Yang ditambahin angka di depannya ya. Paham ya? Oh iya. Jangan akar 6. Kemudian ini rasional kan nih dikali akar 3 per akar 3 doang ya. Duanya nggak usah ikut. Sama aja sih. Kalau duanya nggak ikut jadi lebih kecil ngalinya. 4 akar 3 dikali akar 3 berarti 4 kali 3 ya. Plus 8 akar 3. Dibagi 2 kali 3 ya. Karena akar 3 kali akar 3 itu 3. Sama dengan berarti 12 ditambah 8 akar 3 dibagi 6. Oke, masih bisa dibagi sama, saya geser deh. Nah, bagi 2 ya. Bagi 2. Atau dipisah kayak gini juga boleh. 2 plus, yang ini dibagi 2, jadi 4 akar 3 per 3. Nah, gitu. Ini jawaban akhir kita. Ini kalau pakai cara dikali akar sekawan ya. Tuh panjang. Oke, apakah ada pertanyaan kali akar sekawan? Bu, minta diturunin ke bawah sebentar dong, Bu. Oh ya, udah ya, Bu. Sudah habis. Dah? Apakah ada pertanyaan kali akar sekawan? Nggak ada ya? Oke. Sekarang kita pakai cara rumus. Cara rumus. Soalnya tadi saya tulis lagi ya, 384. Soalnya tadi adalah lim X mendekati tak terhingga akar 3X plus 2 min akar 3X kuadrat min 8X plus 4. Oke, pakai rumus. Rumus yang mana? Yang ini, dim. X mendekati tak terhingga. Akar min akar ya. AX kuadrat plus BX plus C min
akar PX kuadrat plus QX, Q ya ini ya. Q-nya jelek banget. Plus R. Oke, nah. Apakah soal kita udah sama? Belum, ini udah ada akar tapi cuma di 3 doang, yang X sama 2 belum ada. Berarti kita munculin ya. Vivian sudah kembali. Oke. Caranya adalah, nih, Dim, kita ubah soalnya biar sesuai dengan rumus kita. Berarti yang ada X-nya aja deh yang kita ini ya. Jadi gini. Ceritanya itu begini. Yang ini ya. Nih. Akar 3X ini supaya dia muncul akar, berarti dia harus dikuadratkan. Nah, berarti akar 3 dikuadratkan, tadi kita dapat hasilnya adalah 3 ya. Berarti akarnya kita butuh nih, 3X kuadrat jadinya ya. Oh, ini jangan panjang-panjang. Akarnya. Oke. Akarnya sampai di sini aja. Nah, kemudian min akar 3X kuadrat min 8X plus 4. Tutup kurung. Plus 2-nya mana, Bu? Ditaruh di belakang sendiri. Jangan ketinggalan ya. Kalau ketinggalan, hasilnya jadi beda. Nah, yang ini sudah sesuai rumus nih. Yang ini saya stabilo deh. Ini sudah sama dengan rumus yang ini. Nah, kita berarti tinggal ambilin nilai A itu sama dengan P ya, sama dengan 3 nih. Oke. Nilai B-nya berapa? B itu yang di depan ya nih, B. 0. Nilai Q-nya berapa? Yang ini nih. Ini berarti min 8. Min-nya ikut ya. Oke, berarti nilai limitnya adalah B min Q per 2 akar A. Jangan lupa plus 2. Ini loh, gitu ya. Nah, tapi kalau nggak ada plus 2-nya, Bu, ya udah B min Q per 2 akar A aja. Oke, sekarang kita masukkan nih, sama dengan B-nya berapa? 0. Q-nya berapa? Min 8. Per 2 akar A-nya berapa? 3. Plus 2. Oke, jadi sama dengan 8 per 2 akar 3 plus 2. Oke, ini coret nih. 4. 4 per akar 3, ini sendiri aja rasionalin. Plus 2 ya. Nah, 4 akar 3 per 3 plus 2. Apakah jawabannya sama? Sama tuh, 2 plus ya. Sama ya. Saya stabilo deh. Biar kelihatan. Stabilo warna apa ya? Merah kah? Coba ya. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Oke, sama yang ini. Apakah jelas? Silakan kalau ada pertanyaan. Siapa mau bertanya, silakan. Vivi, kamu udah kembali? Vivi? Bu, saya screenshot dulu ya, Bu. Boleh, silakan. Sekarang kita lanjutkan ke terapannya ya. Terapan limit ya. Sekalian terapan turunan karena dia mirip. Berarti soal nomor berapa nih? Mana soalnya? 4. 5. Oke. Soal nomor 5. Kok pakai stabilo nulisnya? Aduh. Nomor 5.
ya. Misalnya apa ya? Keuntungan suatu perusahaan, tarik aja. Keuntungan suatu perusahaan memenuhi persamaan persamaannya adalah misalnya sini aja ya. Keuntungan KT ya. T-nya kan tahun ya. Atau KX juga sama aja. KT sama dengan misalnya apa ya? 5T kuadrat pangkat 3 deh. Min 2T plus 4 dengan K dalam 100.000 dan T dalam tahun. Oke. Yang A, tentukan. Laju keuntungan rata-rata dari tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-5. Oke. Yang B, laju sesaat dari keuntungan pada tahun ini ya, kok laju sesaat? Ini bukannya turunan ya? Wah, saya lupa. Ya udah, nanti saya langsung di C ya bedanya ya. Laju sesaat dari keuntungan pada tahun ke-4. Yang C nih, kayak saya kebalik-balik nih. Nilai pendekatan laju keuntungan saat T mendekati tahun ke-3. Oke. Nah, perhatikan masing-masing pertanyaannya itu ada bedanya. Jadi perhatikan bedanya. Mana yang soal tentang turunan, mana yang soal tentang limit ya. Nah, perhatikan nih. Ini adalah fungsi keuntungan. Fungsi keuntungan ya. Yang ditanya adalah laju keuntungan rata-rata. Nah, laju sesaat. Ini adalah yang di turunan ya. Turunan kemarin ya. Jadi, yang laju rata-rata, yang A, ini adalah V rata-rata ya.
ini adalah sama dengan delta K keuntungan. Jadi delta itu adalah selisih antara keuntungan tahun ke-5 dan tahun ketiga ya, jangan kebalik ya, dibagi delta T-nya. Nah, kalau laju sesaat itu adalah turunan ya, V. T itu adalah K aksen T. Oke, laju sesaat itu turunan. Nah, sekarang yang nomor C, ini saya kebalik tadi ya. Oke. Nah, perhatikan. Kalau yang kapan Bu dia soalnya, karena ini kan lanjutannya ya. Jadi tipe soalnya juga mirip-mirip. Kapan kita menggunakan limit? Nih ada kata-kata pendekatan. Saat T mendekati 3. Nah, ini berarti kita kerjakan dulu yang dari A deh, urut ya. Yang A dulu. Nah, itu adalah V rata-rata. Itu adalah K pas tahun ke-5 dikurangi K tahun ke-3. Jangan ditukar ya. Jangan dibalik karena berbeda. Kemudian kita hitung dulu. K-nya adalah, KT-nya adalah tadi 5T pangkat 3. Apa ya? Min 2T. Plus 24 ya. Oke. Kemudian kita hitung dulu nih K5. Nah, berarti 5 dikali 5 pangkat 3 min 2 kali 5 plus 24. Jadi sama dengan 5 pangkat 2 itu 25. 25 kali 5 itu 125 ya. 5 dikali 125 dikurangi ini 10 nih, berarti ditambah 14 ya. Oke, sama dengan 500 625 ya. 5 6 25 625 6 2 3 9. Oke. Kalau keliru diralat ya. Oke, 5 dikali 3 pangkat 3 min 2 kali 3 plus 24 sama dengan 27 kali 5. Susah kalau langsung. 6 ditambah 24. Maksudnya min 6. Berarti 18 ya. Kalau salah diralat. 27 kali 5, 35. 35, 13, 100, 35, 135, 135, 135. Kalau salah dibetulkan. Oke. Kecepatan rata-ratanya berarti 639 dikurangi 143 dibagi 2. Jadinya 9 dikurangi 3, 6. 9. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 8. 4 ya. 8 baru deh. Nah, satuannya apa? Karena tadi ratus ribu ya. Berarti ratus ribu ya. Ini ya. Gini ya. Oke. Per tahun. Oke. Nah, jadi laju rata-rata keuntungan perusahaan adalah Rp 24.800.000 per tahun. Kurang 00 ya. Nah, gitu satuannya ya. Kemudian yang B.
Yang B adalah turunan ya. VT itu adalah K aksen T. Jadinya ini kita turunkan nih 5 kali 3, 15. T kuadrat min 2. Nah, baru V saat T-nya 3 ya. Benar nggak? Salah, tahun keempat. Ini 4. Oke. V4. Keuntungan laju keuntungan saat tahun keempat, berarti 15 kali 4 pangkat 2 min 2. Jadinya 15 kali 16 dikurangi 2. Berapa dia? 15 kali 16 ini 30. 3 ya. 5 tambah ini 11. 11 tambah 3, 4. 1 tambah 1, 2 dikurangi 2. Jadinya adalah sama di sini aja ya. 238. 100.000 ya. Oke. Berarti jadi per tahun ya. Karena laju-laju kecepatan itu pasti ada per waktu gitu, jangan lupa. Jadi laju sesaat keuntungan perusahaan saat T sama dengan 4 tahun adalah Rp 23.800.000 rupiah per tahun. Nah, begitu. Nah, sekarang yang limit. Limit itu seperti apa? Nilai pendekatan laju keuntungan saat T mendekati 3 tahun. Oke, berarti gini. Yang C. T-nya 3 ya. T-nya 3. T-nya 3. Ini adalah lim. Karena saat mendekati 3 tahun ya. Lim T mendekati 3. Nah, di sini adalah K 3 plus P. Kok saya lupa ya? Salah ini. Aduh. Dihapus aja. Ini KT. KT. Min K3. Per T min 3. Nah, ini ya. Jangan ketukar ya. Kalau yang turunan itu adalah K di sini 3 plus delta T ya. Ini delta T gitu. Kalau limit seperti ini. Nah, sekarang kita masukkan nih. Kita hitung K3 dulu. Oh, tadi udah dihitung K3. K3 itu adalah 143. Oke. Kita masukkan nih. Sama dengan lim T mendekati 3, KT-nya kita masukkan 5, T pangkat 3 min 2T plus 24 min 143 per T min 3. Jadi sama dengan lim T mendekati 3, 5T kuadrat min 2T, yang ini jadinya min berapa nih? 9 belakangnya ya. Ini 3 dikurangi 2, 1. Oke, per T min 3. Oke, langkah berikutnya adalah karena apa? Ini soal limit, berarti harus substitusi dulu ya. Substitusi T sama dengan 3 ke fungsinya. Jadi sama dengan lim T mendekati 3. Di sini 35 kali 9 ya. Min 6 min 119 per 3 min 3. Sama dengan
Pangkat 3 ya. Salah. Ini salah. 27 ya. 27. Oke. 27 kali 5 itu 35. 3, 10. Ini ya. Dikurangi. Salah deh. Ini kan 35. 10, 13. Benar ya? Ini berapa nih? Beda. Ada yang salah nih. Yang salah di mana? Di sini jangan-jangan. 27 kali 5. Oh, kurang 24-nya ya? Oh, udah tuh. Lagi. 27 dikali 5. Yang punya kalkulator sambil dicek ya. Jangan sampai salah nih. Kalau salah nggak dapat. 10 ya, ini ya. 10, 13 kan? Ditambah. Oh, tambah 18. Benar. 3, 4. Oh, 5. Ini 5. Ini 5. Jadi berapa nih? 9 kurangi ini 6. 13 kurangi 5, 8 ya? Oke. 8 dibagi 2, 4 pas. Ini 3 ya? 3. Oke. Berarti yang ini tadi berapa? 5 ya? Dikurangi 24. Oh, 9 benar ya. Ini 4, 2 berarti. Oke. Berarti ini 2 juga. 2 dikurangi, ini tambah 6 ya. 1, 3, 5. Nah, betul nih. 0 per 0 ya. Karena 0 per 0 berarti kita harus memakai pemfaktoran atau diturunkan ya. Nah, turunan boleh dipakai. Berarti lim T mendekati 3, ini kita turunkan nih dari sini. Ini ya. 5T pangkat 3 diturunkan 15T pangkat 2. Ya, ingat ya. Yang teliti. Min 2 per 1. Terus substitusi. 15 dikali 9 dikurangi 2. Jadinya adalah ini dikali 45 ya. 45 berarti 13 dikurangi 2. Jadinya adalah 133. Nah, ya udah ketemu. Jadi laju nilai pendekatan. Jadi nilai pendekatan laju keuntungan perusahaan saat T mendekati 3 tahun adalah, satuannya ingat ya, tadi adalah dalam ratus ribu. Nah, oh berarti 13 juta nih. 13 juta per tahun. Tahun. Ini kayak tulisannya kayak Titan. Oke, apakah jelas bedanya terapan turunan sama terapan limit? Jangan ketukar ya, teman-teman. Nanti kalau itu ada di uraian, kalian bisa kebolak-balik. Apakah jelas? Yang mau bertanya silakan. Ini ada yang kelempar lagi. Kira kamu udah di dalam? Apa kelempar lagi? Oh, oke. Udah, Bu. Vivian ya, Vivian. Vivi.
Pipi hilang. Apakah jelas, C? C. Jelas, Bu. Oke. Pokoknya nanti kalau ada kata-kata nih, saya stabilo deh ya. Oh, udah. Ada kata-kata pendekatan saat T mendekati. Nah, itu pasti limit ya. Ingat, limit itu rumusnya yang ini nih. Jangan ketukar ya. Ini rumusnya. Ini adalah yang limit. Bu, kalau yang gradien itu gimana? Nah, kalau yang gradien itu kayak begini nih. Gradien. Atau definisi turunan ya. Laju sesaat. Dengan definisi turunan. Itu yang gini. Lim delta T mendekati 0. Nah, gitu ya. Di sini adalah K, kemudian di sini kalau misalnya minta 3 tahun berarti 3 plus delta T. Kemudian di sini min K3 per delta T. Nah, tapi ya sudahlah nanti kan biasanya yang pakai definisi di soal PG, di uraian kalian pakai yang rumus aja ya biar aman. Jadi kalian tinggal menghafalkan rumus yang ini aja. Yang di turunan ya. Salah, kebalik lagi. Yang di limit maksud saya. Oke, teman-teman ya. Pokoknya kalau ada kata-kata di soal pendekatan itu berarti terapan limit. Kalau ada laju sesaat berarti dia adalah terapan turunan ya. Ada laju rata-rata ya udah itu delta S per delta T atau delta F per delta T tergantung fungsinya apa di soal. Oke, kemudian saya mau ngasih contoh soal yang ini. Kalau misalnya kalian dapat kecepatannya negatif ya, kayak kemarin di ulangan tuh. Bu, kecepatannya kok minus. Nah, kalau kecepatannya minus, itu jangan lupa, berarti kecepatannya berkurang gitu ya, kecepatan berkurang. Atau dia turun ya. Soal nomor 5 apa nomor 6 ya. Oke. Misalnya, suatu benda bergerak. Jadi ini bisa laju pertumbuhan penduduk, bisa tentang pertumbuhan ekonomi, bisa tentang pertumbuhan bakteri, bisa tentang benda yang memulai, bisa tentang benda yang bergerak gitu. Sesuatu yang bergerak itu ya, itu adalah terapan limit atau terapan turunan. Oke, suatu benda bergerak dengan persamaan gerak ST sama dengan min 2T pangkat 3 plus 5T min 10 misalnya. Dengan S dalam meter misalnya ya. Meter. Dan T dalam detik. Oke. Kalau misalnya yang ditanya adalah hitunglah laju laju agak janggal ya, kecepatan aja, kecepatan benda. Hitunglah kecepatan benda
Saat T mendekati 5 detik. Oke. Kemudian yang B, percepatan. Nulis persamaan. Percepatan benda saat T sama dengan 7 detik. Kalau soalnya seperti ini, perhatikan nih. Yang A itu adalah hitunglah kecepatan benda saat T mendekati. Nah ini perhatikan ada kata-kata mendekati, berarti ini terapan limit ya. Kemudian perhatikan dia dari fungsi mula-mula adalah fungsi jarak ya. S itu adalah jarak. Jadi tangganya adalah seperti ini. Ini jarak. Jarak itu adalah ST atau Fx gitu ya. Turun ke bawah ini jadi VT. Ini adalah kecepatan atau laju. Nah, kemudian turun lagi ini jadi percepatan. Itu adalah, nah ini diturunin ya, berarti VT itu sama dengan S aksen T. Nah, percepatan itu adalah AT. Ini adalah V aksen T atau S double aksen T. Nah, ini urutannya ya. Kalau di gerak suatu benda itu ada jarak. Jarak itu adalah fungsi aslinya tuh ST atau FT terserah. Kemudian kalau yang ditanya kecepatan berarti turunannya atau PT tergantung nanti kalau soalnya nggak ada kata pendekatan ya. Kemudian percepatan itu turunkan lagi gitu. Nah sekarang kita mau soal yang A dulu. Soal A itu adalah limit. PT-nya adalah limit ya. Karena dia mendekatan T mendekati 5 detik ya. Berarti di sini adalah ST dikurangi S5 per T-5. Itu ya. Kita masukkan S5-nya dulu. S5 itu adalah fungsinya apa tadi? Aduh, udah mau habis waktunya. Sebentar ya. Cepetin. Min 2 kali 125 plus 25 min 10. Jadinya adalah sama dengan, ini dikali 2 nih, 10, 45, 2 ya, min. Plus 15, jadinya minus 5, ini 4, 3, 1. 2 ya. Nah, kok minus, Bu? Nah, ini berarti diperlambat ya. Kecepatan benda berkurang, diperlambat. Turun atau turun, diperlambat. 235 meter per detik gitu ya. Jadi kalau minus itu diperlambat. Kemudian yang B satu lagi ya. Yang B itu adalah percepatan. Percepatan itu adalah AT itu sama dengan S double aksen T. Nah, tadi ST-nya adalah min 2T pangkat 3 plus 5T min 10. Nah, kita hitung dulu S aksen T-nya. Jadi ini min 6T pangkat 2 ya, 2 plus 5. Nah, ini kita turunkan sekali lagi nih. Nah, ini jadi min 12T, udah. Nah, kemudian percepatannya itu adalah A saat T-nya 7 ya. Nah, ini adalah S double aksen 7. Begitu. Min 12 kali 7. Jadinya adalah min, ini 14 nih, 7.
8 ya. Nah, ini meter per detik. Nah, ini juga diperlambat ya. Diperlambat. Kenapa? Karena minus. Kalau sudah kata-kata diperlambat, berarti ini 4 minusnya dibuang ya. Nah, diperlambat second kuadrat ya. Karena percepatan ini turunan 2 kali, berarti S-nya second-nya dipangkatkan 2. Apakah jelas bedanya? Sudah lewat 2 menit nih. Udah di screenshot? Sudah belum? Kita stop ya. Kalian mau ulangan PKN kan? Saya kok PKN? PKWU ya. Saya stop.